Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidhaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan berupa kebun-kebun di sorga dan juga buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Itu sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Tuhan. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ini akan mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa orang-orang yang bertakwa ini? Dan apa makna takwa itu sendiri? Kemudian apa saja yang bisa menyebabkan takwa kita ini meningkat? Dan yang terakhir, apa balasan bagi orang-orang yang bertakwa? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kalangan ulama yang mendefinisikan apa itu takwa. Salah satunya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya, apa itu takwa? Maka beliau mengatakan, alla tadunna annaka khairun min ahadin. Alla tadunna annaka khairun min ahadin. Takwa adalah, kata beliau, jangan sampai engkau menyangka bahwa engkau itu lebih baik dibandingkan orang lain. Takwa adalah jangan sampai engkau menyangka bahwa engkau jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Karena kalau seandainya seseorang itu sudah mulai membanggakan dirinya dengan ibadah-ibadah yang sudah dilakukannya, kemudian merendahkan orang lain, maka ini ciri kehancuran dia. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang luar biasa ibadah, baik puasanya, baik salat malamnya, baik baca Qur'annya, luar biasa. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan orang itu. Karena keheranan para sahabat kepada sahabat satu itu yang rajin ibadahnya luar biasa itu. Akhirnya kemudian mereka menceritakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian ketika mereka sedang bercerita kepada Rasul tentang seseorang yang luar biasa ibadahnya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki
yang wajahnya masih basah dengan air wudu, dan buliran-buliran air wudu itu masih menetes di wajahnya sambil menjinjing sandal, dan terlihat di dahinya itu ada bekas hitam karena rajin sujud. Ketika lewat, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, yang kami maksudkan tadi itu dia." Maka Nabi SAW memanggil orang itu. Kemudian Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, "Inna ala wajhihi saf'atun minasyaitan." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di wajah orang itu ada sentuhan-sentuhan wajah setan. Tentu sahabat heran, apa maksudnya? Karena di mata sahabat orang ini rajin ibadah, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, sampai banyak para sahabat takjub dengan ibadahnya. Tapi Rasul malah mengatakan, sesungguhnya di wajahnya ada sentuhan-sentuhan setan, katanya. Maka Nabi SAW memanggil orang ini, orang yang dianggap hebat ibadahnya itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki, "Wahai fulan, aku ingin bertanya kepadamu." Maka orang ini mengatakan, "Tentu wahai Nabi, wahai Rasul, silahkan." Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah ketika engkau datang menemui kaum, engkau berkata kepada dirimu sendiri bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada engkau dari kalangan mereka?" Jujur saja. Maka tiba-tiba sahabat ini mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Lihat bagaimana kisah ini. Nabi SAW mengatakan kepada ahli ibadah dari kalangan para sahabat yang membuat takjub sahabat yang lainnya bahwa di wajahnya ada sentuhan syaitan. Kemudian Rasul menjelaskan di hadapan para sahabat, karena dalam hati orang ini ada ujub, merasa bahwa ibadahnya itu melebihi ibadah kaumnya, merasa bahwa dirinya lebih hebat dibandingkan kaumnya. Dan ini adalah akhlak syaitan, karena syaitan yang mengatakan di hadapan Allah, "Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik dibandingkan si Adam itu. Aku loh tercipta dari api sementara dia kau cipta dari tanah. Makanya jangan sampai kemudian kita ini merendahkan ibadah orang lain. Dan apa faedahnya kita ini melihat, memperhatikan ibadah orang itu apa? Harusnya yang diperhatikan kan ibadah kita, bukan ibadah orang kita perhatikan. Karena belum tentu ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Kenapa sibuk pula kemudian memperhatikan ibadah orang? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum." Fahuwa ahlakuhum. Apabila seseorang berkata, "Hancurlah manusia," hakikatnya Allah yang menghancurkan dia. Karena kata-kata itu merendahkan orang. Makanya Allah dengan tegas mengatakan, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillah yuzakki man yasha wala yadlimuna fatila." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka merasa bersih diri mereka, padahal Allah yang membersihkan siapapun yang dikehendakinya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, "Thalathun muhlikat," ada 3 perkara yang menghancurkan manusia itu.
Pertama, syukhun muta, kekikiran yang diikuti. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i binafsi, dan kekaguman terhadap diri sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i. Bagus sekali kata-kata beliau. Apa kata beliau? Idza anta khifta ala amalikal ujubah, jika engkau takut pada amalanmu tertimpa ujub, kagum terhadap diri sendiri, fangdur ridhan man tatlubu, maka lihatlah ridha siapa yang kita cari. Wa fi ayyi thawabin targhab, balasan mana yang kamu harap. Wa min ayyi iqabin tarhabu, siksaan mana yang kau takuti. Wa ayyi afiyatin tashkuru, kesehatan mana yang kau syukuri. Wa ayyi bala'in tadhkur, dan musibah mana yang kau ingat. Fa innaka idza tafakkarta fi wahidati min hadhihi al-hisal saghura fi ainika amaluka. Kata Imam Syafi'i, jika engkau merenungkan salah satu saja dari perkara-perkara ini, niscaya amalmu akan mengecil dalam pandangan kedua matamu. Lihat bagaimana dalamnya perkataan Imam Syafi'i. Jika engkau takut pada amalanmu ada ujub, kekaguman dengan amalannya sendiri, maka lihatlah ridha siapa yang kita cari, balasan mana yang kita harapkan, siksaan mana yang kita takuti, kesehatan mana yang sudah kita syukuri, dan musibah mana yang kita ingin. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, bahwa takwa adalah jangan pernah merasa kita lebih dibandingkan orang lain dari segi ibadah. Karena menangisnya ahli maksiat karena maksiatnya itu lebih baik dibandingkan bangganya orang bangga dengan segudang ibadahnya. Karena menangisnya orang menangis karena maksiat itu tanda dia bertobat, tapi bangganya dengan bahagianya dan gembiranya dengan ibadahnya sendiri itu bisa menggugurkan amalan. Makanya kenapa para ulama mengatakan, kalau seandainya aku tahu sujudku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup, besok aku siap mati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maknanya ketika kita tahu bahwa satu sujud kita diterima oleh Allah, kita sudah dianggap orang yang bertakwa. Ini makna yang pertama dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Makna yang kedua dari Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu juga ditanya apa itu takwa. Maka beliau mengatakan, at-taqwa tarkul israri 'alal maksiyati wa tarkul ightirari bit ta'ati. Takwa adalah meninggalkan israr. Israr itu terus menerus di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan berbangga dengan ketaatan. Jadi Ali radhiyallahu mengatakan, takwa adalah tarkul israr, tinggalkan dari terus menerusnya kita di atas kemaksiatan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, wailun lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka
bagi orang-orang yang terus-terusan melakukan dosa sementara mereka mengetahui itu dosa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, sebuah keburukan, atau zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri-diri mereka, zakarullah, mereka langsung ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan langsung istighfar dengan dosa-dosa mereka, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan Allah katakan di akhir ayat Al-Imran 135 ini, walam yusirru ala ma fa'al, dan mereka tidak terus-terusan alias berhenti dari apa yang mereka lakukan dari maksiat itu, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Inilah sifat-sifat orang yang bertakwa, tidak terus-terusan di atas kemaksiatan dan dia tahu itu maksiat. Karena bagi seorang muslim, maksiat itu diibaratkan orang yang duduk di bawah gunung. Jadi kalau ibu ini duduk di bawah gunung, tiba-tiba ada pengumuman dari BMKG bahwa gunung itu dalam hitungan menit akan meledak, tentu kan ibu was-was, pasti ibu lari. Kalau kita duduk di bawah gunung yang akan meledak, pasti kita akan lari, karena gunung itu takut menimpa dia. Tetapi orang yang melakukan, atau orang-orang fasik yang melakukan dosa itu, bagi mereka dosa itu ibarat lalat yang menempel di hidung kemudian ditebas, datang lagi, dah biasa bagi dia. Makanya dari sini Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takwa itu tinggalkan, jangan terus-menerus di atas kemaksiatan, dan jangan bangga dengan ketaatan. Ini juga bagian daripada makna takwa dari Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang memberikan definisi takwa ini. Di antaranya adalah masih perkataan Ali radhiyallahu anhu, takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa adalah seseorang menanamkan rasa takut kepada Allah, al-khawfu minal jalil, menanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal amalu bitanzil, dan yang kedua berusaha mengamalkan apapun yang diturunkan dari syariat, baik berupa perintah ataupun menjauhi larangan. Kemudian wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dari pemberian Allah walaupun sedikit, qana'ah. Wal isti'dad li yaumir rahim, dan dia pun persiapan untuk hari setelah kematian. Itulah takwa. Jadi Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan makna lain, takwa adalah takut kepada Allah, beramal dengan wahyu, qanaah dengan yang sedikit, dan persiapan untuk bekal kematian. Inilah 4 kata, kalau terkumpul pada diri kita berarti kita sudah bertakwa. Takut dengan Allah Azza wa Jalla. Karena begini ibu-ibu yang muliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk keburukan yang sangat buruk adalah ketika pandangan manusia kepada kita itu lebih mulia dibandingkan pandangan Allah kepada kita. Ini buruknya akhlak kita di sini. Ketika pandangan manusia lebih mulia dibandingkan pandangan Allah kepada kita. Apa maksudnya?
ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kalau seandainya ada manusia yang melihatnya. Saya ulang, ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia malu kalau seandainya ada orang yang melihatnya. Tetapi dia tidak malu ketika bermaksiat kepada Allah yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya mengatakan bahwa ada orang-orang yang menghadap kepada Allah itu dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Faja'alaha haba'an mansura, tapi Allah hancurkan semua amalan. Kenapa alasannya? Karena idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Karena kalau dia sedang bersendirian antara dia dengan Allah, di hadapannya ada keharaman, dia pun melakukan keharaman. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Ketika dia malu maksiatnya dilihat manusia, tapi tidak malu maksiatnya dilihat Allah, maka sebagai balasannya semua pahalanya digugurkan. Alhamdulillah. Ya. Maka kalau seandainya kemudian pandangan manusia lebih mulia dibandingkan pandangan Allah, artinya orang ini enggak punya takut kepada Allah. Harusnya kan sebaliknya, kita lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Jadi kalau ada orang masih meyakini bahwa pandangan manusia lebih mulia dibandingkan pandangan Allah, berarti dipertanyakan takwanya. Karena hakikatnya dia belum takut kepada Allah kan. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan wahyu. Apapun yang wahyu perintahkan, laksanakan. Apapun yang wahyu larang, tinggalkan. Apapun yang wahyu haramkan, tinggalkan. Apapun yang wahyu halalkan, nikmati, selesai. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan yang diharamkan, menikmati yang dihalalkan, itulah takwa. Simple. Ya. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Qana'ah bil qalil itu artinya merasa redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Mau diberikan banyak, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mau diberikan sedikit juga, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dia senantiasa lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan senantiasa dipuji walaupun saat dia senang ataupun susah. Itulah orang qanaah itu. Dia akan terus memuji Allah dalam kondisi apapun, karena dia yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada dia itu, Allah sudah berikan rizki seadil mungkin, dan di balik pemberian itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Ada maslahat yang kita tidak tahu di situ. Kenapa Allah tidak memberikan kekayaan yang lebih kepada kita? Dan kenapa pula Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang kaya itu fakir? Boleh jadi ada yang Allah sembunyikan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang kita anggap jelek itu baik pula di hadapan Allah. Dan yang terakhir, wal isti'dadu birrahil, kata Ali, persiapan untuk hari sebelum kematian kita. Itulah orang cerdas. Al kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu introspeksi dan selalu mempersiapkan untuk bekal setelah kematian. Ini makna takwa yang ketiga dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian makna takwa yang keempat dari Talaq ibn Habib rahimahullahu taala, dia mengatakan, at-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nuri minallah wa tarku ma'siyatillah makhafatallahi ala nuri minallah. Takwa adalah
seseorang beramal dalam rangka mentaati Allah. Seseorang beramal dalam rangka mentaati Allah karena mengharap rahmat Allah, atas bimbingan dari Allah. Beramal karena ketaatan kepada Allah, karena mengharap rahmat Allah berdasarkan bimbingan dari Allah. Dan juga meninggalkan maksiat karena Allah, dikarenakan takut akan siksa Allah menurut bimbingan dari Allah. Itulah takwa, kata Talaq ibn Habib. Ya. Jadi Talaq ibn Habib membagi dua kalimat di sini. Pertama, takwa itu kita senantiasa beramal. Beramalnya itu untuk siapa? Karena ketaatan kepada Allah, bukan karena manusia. Saya sholat karena Allah, saya puasa karena Allah, saya hadir di majelis taklim karena Allah. Untuk apa coba? Mengharap dapat rahmat Allah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya beramal dalam rangka ketaatan kepada Allah tidak lepas dari bimbingan Allah. Tidak bisa beramal asal-asalan, harus mencocoki sunnah Nabi, ya, baru dikatakan takwa. Sebab kalau seandainya dia hanya beramal dalam rangka mentaati Allah, mengharap rahmat Allah, tapi caranya bukan bimbingan dari Allah, tidak akan diterima amalan itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya, ditolaklah amalan itu. Makanya harus ada bimbingan dari Allah. Lah sebagaimana melaksanakan ketaatan itu mengharap rahmat Allah atas bimbingan Allah, meninggalkan maksiat juga sama. Ketika kita meninggalkan maksiat, kita tidak menggibah lagi, kita tidak berzina lagi, kita tidak minum khamar lagi, kita tidak zalim lagi, itu tidak lain karena takut akan iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan maksiat pun tetap dari bimbingan Allah azza wa jalla, supaya kita mendapatkan hidayah. Lah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini juga bagian daripada makna takwa. Takwa sendiri saking pentingnya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan takwa ini sebagai wasiat. Pertama, wasiat secara umum bagi hamba-hambanya, sebagaimana tertuang dalam surah An-Nisa 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kata Allah, kami sudah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga untuk kalian. Apa itu? Bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, bahwa wasiat takwa ini dikhususkan bukan hanya kepada seluruh hamba, tapi dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali kalian menjadi seorang muslim. Bahkan bukan hanya Allah yang berwasiat, Rasul pun selalu berwasiat dengan takwa ini. Hadis yang pernah kita bahas dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis Abi Dzar, di mana Rasul mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan kebiasaan Rasul itu kalau mengirim pasukan, maka wasiat pertama kepada pasukan perang itu, bertakwalah kalian kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Di antara isi suratnya, amma ba'du fa inni usika bitaqwallah. Adapun setelah itu, kata Umar, ingat wahai putraku, maksudnya Abdullah ibn Umar,
kuwasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Saat detik-detik wafatnya datang kawannya namanya Maslamah ibn Abdul Malik. Maslamah ibn Abdul Malik hadir di samping Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu sedang sakaratul maut, sedang nazar. Jadi Maslamah ibn Abdul Malik ini mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, sekiranya engkau berwasiat kepadaku wahai Amirul Mukminin, entah soal harta yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu, berwasiat kepadaku, nanti aku akan sampaikan wasiatmu kepada anak-anakmu, karena anak-anakmu masih kecil. Tapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tahu bahwa hartaku tidak mungkin kuberikan kepada siapapun kecuali anak-anak, tetapi itu tidak penting bagiku. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan anak-anaknya dan mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian sebagai warisan dari aku, kata Umar bin Abdul Aziz, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak akan meninggalkan harta kepada kalian. Kemudian Maslamah ibn Abdul Malik ini heran, kenapa Umar bin Abdul Aziz ngomong seperti itu? Maka ditanyalah oleh Maslamah ini kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Hanya cukup mewariskan takwa dan tidak mewariskan harta. Lihat bagaimana ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, kalau seandainya anak-anakku adalah orang soleh, orang yang bertakwa, fasayughnihillahu, pasti Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Karena Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluarnya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau betul-betul anakku bertakwa dan saleh, pasti Allah akan memberikan kekayaan tanpa aku kasih pun mereka kaya. Tetapi dia mengatakan, jika wa imma ghairu dzalik, kalau tidak seperti itu, tidak bertakwa, aku hanya memberikan harta kepada mereka, maka dia mengatakan, falan akun awwal man a'anahu bil mali alal maksiatillah, ala maksiatillahi azza wajalla. Ketika aku hanya memberikan harta dan tidak memberikan takwa, sama saja aku menolong mereka di atas kemaksiatan kepada Allah azza wajalla. Karena kalau punya harta tidak bertakwa pasti maksiat. Sama saja aku tolong menolong kepada anak-anakku di atas kemaksiatan. Tapi kalau aku tidak berikan harta kepada mereka, cukup berwasiat takwa, kalau mereka betul-betul bertakwa dan menjadi orang baik, tanpa aku beri harta mereka pasti kaya. Subhanallah, betul. Umar bin Abdul Aziz tidak mewariskan hartanya, hartanya disedekahkan, dan anak-anaknya tidak dapat warisan kecuali hanya sedikit. Tetapi dengan keyakinan Umar bin Abdul Aziz, semua anak-anaknya setelah besar menjadi orang kaya raya semuanya, dan mereka adalah penderma utama dalam kerajaan untuk mendanai para mujahid fi sabilillah. Lihat bagaimana wasiat takwa ini luar biasa. Tapi masalahnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau zaman dulu, kalau ada orang yang mengatakan bertakwalah wahai fulan, itu langsung bergetar hatinya, langsung kadang-kadang meneteskan air mata, seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berjalan bersama Aslam pembantunya ke pasar. Jadi Umar ini berjalan dengan Aslam ke pasar, rupanya di tengah jalan dikejutkan dengan seorang wanita tua. Wanita tua ini memanggil-manggil Umar dengan panggilan tidak sopan. Bukan dipanggil Amirul Mukminin, bukan dipanggil Umar, tapi dipanggil Umair. Ya Umair, ya Umair katanya. Umair ini dalam bahasa Arab ditasghir namanya. Kalau Umar itu dewasa, kalau Umair itu Umar kecil. Ya, jadi itu panggilan tasghir untuk mengecilkan seseorang.
Aslam pembantunya marahlah. Kenapa berani-beraninya wanita tua ini memanggil kalimat Umair, tidak memanggil kalimat Amirul Mukminin, padahal dia Amirul Mukminin. Tapi Umar kemudian mengatakan kepada Aslam, da'uha, tinggalkan wanita itu. Kemudian dilihatnya Umar tiba-tiba mencucurkan air mata, menangis karena sedih. Kemudian Umar mendekati wanita tua itu. Tiba-tiba wanita tua itu mengatakan, ya Umair, aku masih ingat kau masih kecil-kecil itu, suka bermain-main di pasar Ukan. Kemudian engkau beranjak dewasa, tiba-tiba sekarang menjadi Amirul Mukminin. Ittaqullah, bertakwa kau kepada Allah Azza wa Jalla, katanya. Langsung bergetar Umar sambil menangis. Kemudian Umar mengatakan kepada Aslam, ya Aslam, tahu enggak wanita itu siapa? Kata Aslam, saya datang. Maka Umar mengatakan, dia adalah Haulah bin Hakim. Haulah bintu Hakim. Siapa Haulah bintu Hakim? Orang yang mengadukan urusan suaminya kepada Rasul gara-gara suaminya mengatakan, anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibu. Kemudian Rasul mengatakan, engkau sudah diceraikan suami. Kata Haulah, tidak mau, anak-anakku banyak. Akhirnya turunlah surah Mujadilah, penghapus kalimat anti ka dhahri ummi. Bukan kalimat cerai yang dianggap kalimat cerai di masa jahiliyah, tapi di masa Islam dianggap kalimat dihar. Turun surah Mujadilah khusus untuk Haulah bintu Hakim. Kata Umar, tahu enggak wahai Aslam dia siapa? Dia adalah Haulah bintu Hakim yang suaranya didengar dari 7 lapis langit sana sampai turun surah Al-Mujadilah. Syahidnya di sini siapa? Umar bin Khattab bergetar tuh ketika dikatakan bertakwalah kau kepada Allah. Tapi orang sekarang mana lagi ibu-ibu bertakwalah bu, biasa aja, nggak ada getar-getarnya. Kenapa? Karena hati kita sudah keras masalahnya. Mau dinasihati apapun malah kita marah yang nasihati, kayak kau aja yang paling alim katanya. Bukan berterima kasih nasihati. Makanya kenapa setiap Jumat itu loh bapak-bapak itu senantiasa dinasihati dengan takwa, karena di antara rukun Jumat itu adalah mengucapkan kalimat takwa. Seorang khatib kalau dia menjadi khatib Jumat, maka di antara rukun Jumat itu mengingatkan soal takwa di permulaan khutbah itu setiap Jumat. Makanya sebagian ulama mengatakan seseorang suami atau seorang laki-laki dianggap gagal dia melaksanakan Jumat itu kalau keluar tidak menambah takwanya. Karena setiap Jumat dikasih tahu bertakwa terus. Ya. Itulah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita perlu tahu apa sih yang bisa mendorong kita ini supaya bisa atau menjadi orang yang bertakwa itu. Apa pendorongnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, khauful iqab al-ukhrawi. Tanamkan perasaan takut akan siksa di akhirat. Sering membaca ayat-ayat azab, macam mana Allah mengazab orang-orang ahli maksiat di neraka. Bacalah hadis-hadis tentang bagaimana ngerinya neraka supaya kita makin takut. Ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya takut akan iqab di akhirat, takut juga akan iqab di dunia. Karena ada dosa-dosa itu yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia sebelum akhirat. Maka dengan kemudian kita berpikir bahwa jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azabnya sebelum akhirat, maka timbullah perasaan takut di sini. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah berharap raja'us tsawabid dunya. Banyak-banyak mengharap kepada Allah agar dengan ketaatan kita kepada Allah itu kita diberikan banyak kebaikan di dunia. Dan yang keempat, raja'us tsawab al-ukhrawi. Dan dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah itu, maka kita berharap bahwa Allah akan berikan balasan yang besar kelak di akhirat. Kemudian yang kelima, khauful hisab.
takutlah akan hisab. Bahwa setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, setiap apa yang diucapkan hati kita juga ada pertanggungjawabannya. Berpikir bahwa semua akan dipertanggungjawabkan, sehingga kalau dia berpikir semua akan dipertanggungjawabkan, kan kalau ngomong hati-hati, ini ada balasannya. Kalau mau bergerak hati-hati, bahwa setiap gerakan juga ada jawaban dan balasannya, ya. Maka orang itu akan jadi baik itu kalau mengingat yaumul hisab. Kemudian yang keenam, al-haya'u min nadharillah. Tanamkan sifat malu dari pandangan Allah. Tadi yang saya sudah katakan, jangan memuliakan pandangan manusia kepada kita dengan merendahkan pandangan Allah kepada kita. Orang ini tidak punya malu, ya. Kalau orang punya malu, baik bersendirian ataupun di tengah halayak ramai, pasti tidak akan maksiat dia. Makanya Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, ketika ada anak muda datang kepada dia, wahai imam, saya ini tidak bisa meninggalkan maksiat, gimana ceritanya ini? Maka Imam Ibrahim ibn Adham mengatakan, ya tidak apa-apa, kalau engkau ingin maksiat ya silahkan saja, tapi lakukan 5 perkara. Pertama, silahkan kau bermaksiat, tapi jangan makan dari rizki Allah. Yang kedua, silahkan bermaksiat, tapi cari di tempat yang Allah tidak tahu. Bisa? Ya. Gak akan bisa. Di mana coba kita mau bermaksiat yang Allah tidak tahu? Semua Allah tahu. Di dasar lautan Allah tahu, di dalam gunung Allah tahu, bahkan di lapisan-lapisan bumi Allah tahu, bahkan di lapisan langit Allah tahu, di alam semesta ini Allah tahu semuanya. Makanya kata Ibrahim bin Adham, kalau kau ingin maksiat silahkan saja, tapi ingat, cari tempat yang Allah tidak tahu. Atau silakan maksiat, tetapi kata Ibrahim bin Adham, apabila malaikat maut datang kepadamu, bilang saja tunggu dulu, aku tobat dulu. Bisa? Nggak bisa. Atau silahkan kau bermaksiat, tapi nanti kalau engkau digiring ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala oleh malaikat Zabaniyah itu, kau katakan, jangan kau tarik aku ke neraka, masukkan aku ke surga. Bisa kau perintahkan malaikat Zabaniyah? Nggak bisa, kecuali Mama Gufron saja yang bisa. Tahu Mama Gufron yang lagi viral tuh, yang menguasai bahasa Suryani itu bisa merintahkan malaikat katanya. Yang makolina rahmatan makoli itu kan. Nah, ini yang bahasa Suryani lagi viral tuh. Ya, katanya dia bisa menginterogasi malaikat mungkar nakir. Terbalik, dia yang interogasi kita, siapa Rabbmu, siapa Mama Gufron pula yang menginterogasi mungkar nakir. Balik-balik dunia ini. Tidak jelas sesatnya. Baik. Kemudian yang nomor 7, wasyukru lillahi ala ni'amihi bi ta'atihi. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara terus meningkatkan taat. Dan yang nomor 8 tentu al-ilm. Yang bisa meningkatkan takwa itu adalah ilmu. Hadir di majelis taklim. Kenapa? Karena Allah secara khusus mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu merekalah orang-orang yang punya pengetahuan ataupun ulama. Sebab orang-orang yang punya ilmu, dia tahu apa yang ditakutkan, makanya dia takut. Tapi orang jahil, dia tidak tahu apa yang ditakutkan, makanya tak takut. Ya. Lah ilmu itulah yang kemudian menjadikan orang jadi takut jadinya. Maka ini juga yang merangsang seseorang menjadi orang yang bertakwa adalah terus belajar, ya. Dan yang nomor 9, ta'zimu jalalillahi, mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati itu kita betul-betul mengagungkan Allah.
dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa di alam semesta ini, sehingga tumbuh pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir tentunya sidqul mahabbah, jujur dalam kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah 10 perkara yang bisa membangkitkan. Adapun takwa sendiri kan ada tingkatan-tingkatannya. Takwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, an yattaqil abdu al-kufra. Seorang hamba takut terjerumus kepada kekafiran. Tentu tidak lain ini untuk menjaga keyakinan Islam. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang kafir, menjadi orang murtad, menjadi orang musyrik. Maka kalau terbentik dalam hati ibu, jangan sampai saya kufur. Jangan sampai seperti tetangga gara-gara kawin dia pindah agama. Jangan sampai seperti orang itu kok dia bisa datang ke kuburan minta-minta, menjadi dukun atau yang datang ke dukun. Pokoknya dia takut kalau agamanya itu sampai bergeser. Berarti itu tingkatan takwa yang paling luar biasa. Dia jaga agama dia. Saya tidak mau ke sana, dengerin ceramah orang itu nanti kena syubhat pula saya. Jadi dia berusaha menjaga keyakinan agamanya dari kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, an yattaqi al-ma'asi wal hurumat wa huwa maqamut taubah. Yang kedua, takut terjerumus kepada maksiat dan keharaman. Dan inilah disebut dengan maqamnya taubat. Ketika seseorang takut bermaksiat, takut yang haram-haram, berarti adalah dalam hatinya takwa. Tapi kalau orang biasa melakukan maksiat, biasa melakukan yang haram, berarti belum ada takwa dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, an yattaqi asy-syubhat. Takut kalau terkena syubhat. Takut kalau terkena syubhat. Itulah maqam wara' namanya. Pamannya ibu nemu dompet di jalan. Ya. Ini syubhat kan gitu. Enggak maulah saya ambil. Balikin. Kan setan datang, udah ambil saja. Itu ada 50.000 di dalam tuh. Kan ada tuh. Udah ambil, lumayan. Bisa beli bawang, beli ini, beli itu. Anda mau saya. Ya. Jadi dia berusaha hatinya jangan sampai terkena syubhat. Kemudian juga yang keempat, an yattaqiyal mubahat wa huwa maqamuz zuhdi. Dia meninggalkan perkara-perkara mubah. Ya mungkin ibu main ke tetangga ngobrol itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai kemudian berjam-jam itu kan sayang waktu yang berjam-jam itu hanya untuk ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulur nggak jelas kan. Bagus ya baca zikir di rumah, sholat, baca Quran kan itu lebih manfaat gitu. Dan yang terakhir an yattaqiya hudur ghairillah ala qalbi wa huwa maqamul musyahadah. Dia berusaha untuk menepis di hatinya selain daripada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai bersarang dalam hatinya. Hati ini saya berikan hanya kepada Allah. Itu sudah tingkatan luar biasa. Ya. Walaupun ibu dapat harta sebanyak apapun, saya tidak mau meletakkan harta itu di hati. Cukup di tangan. Kalaupun seandainya harta itu hilang, maka hanya sekedar berpindah tangan. Sebab kalau seandainya harta itu diletakkan di hati ibu, jangankan lagi semua hilang, sedikit saja yang hilang, stres kita hidupnya. Kalau diletakkan di hati kan. Tapi kalau hati ibu kosongkan hanya kepada Allah, yang lain itu di luar daripada hati, mau satu dunia hilang sekalipun dia tidak akan sedih. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Dan itulah tingkatan-tingkatan takwa yang disebutkan para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun takwa itu sendiri ataupun jalan menuju takwa itu sendiri, ada 5 perkara yang harus ibu pahami. Yang pertama, antuhibba Allah aktsar min ayyi syai'. Antuhibba Allah aktsar min ayyi syai'. Ibu harus lebih mencintai Allah lebih banyak dibandingkan selainnya. Cintai Allah melebihi segalanya. Karena kita belum, kadang-kadang kita ini kan lebih mencintai yang lain dibandingkan Allah kan.
Contohlah ibu sedang ngobrol dengan kawan, datang waktu zuhur. Ini obrolan belum selesai kan? Masih nyambung-nyambung nih. Terkadang ibu kan kasih keasikan ngomong, nggak peduli tuh waktu zuhur itu. Nantilah kan waktu zuhur sampai asar masih lama. Gitu kan. Ini kan lebih mencintai kawan-kawan ngobrolnya dibandingkan Allah. Itu namanya seperti itu. Nah itu masih sering di masyarakat seperti itu kan. Makanya orang yang bertakwa itu jalannya adalah ketika dia lebih mencintai Allah dibandingkan yang lainnya. Itulah jalan terbesar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, antas tash'ira muraqabatallahi daiman. Engkau terus merasakan bahwa setiap ucapan, gerakan, tingkah laku kita itu terus dipantau dan dilihat Allah, dan tertanam terus. Ibaratnya ibu kemana-mana itu ada CCTV lah. Kalau sesama manusia saja Bu, kalau umpamanya ada tukang bangunan, dia bekerja, kemudian ibu yang punya rumah nongkrongi, otomatis tukang bangunan yang bangun rumah ibu itu akan rajin tuh. Kenapa? Ada tokenya di situ, nongkrongi kan itu. Coba tokenya hilang, ya ngerokok, duduk, ngobrol, nggak selesai kerjanya kan. Jadi sesama manusia saja terkadang kalau diawasi itu semangatnya kerja. Anak-anak PT kalau sudah ada atasannya semangat, gak berhenti dia kerja. Takut kena skor, takut kena pecat kan gitu. Lah kenapa dengan makhluk kok sedemikian takutnya? Sementara hari-hari kita dipantau dan diawasi Allah Subhanahu wa taala, kok kita tidak merasakan itu semuanya? Bahwa ada CCTV yang lebih canggih dibandingkan CCTV dunia, yang dia mengetahui di mana saja kita berada, dalam kondisi apapun, dengan siapapun dia tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, anta'lama akibatal ma'asi, agar tahu bahwa setiap maksiat yang kita lakukan itu ada akibatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Semua ada akibatnya. Makanya ketika Nabi SAW menasihati orang-orang muhajirin, apa kata Rasul? Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Muhajirin, ingat, jangan sampai kalian tertimpa 5 perkara. Kalau sampai tertimpa 5 perkara, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai kalian kena. Yang pertama kata Rasul, malam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madat. Ketika sebuah fahisyah, maksudnya perzinahan dan yang semacamnya dari LGBT-nya lah, itu sudah terang-terangan dilakukan, maka apa yang terjadi kecuali Allah akan timpakan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit selain taun yang belum pernah terjangkit di zaman kalian. Bayangkan, di zaman Nabi nggak ada penyakit ini, tapi di zaman kelak ketika maksiat zina terang-terangan akan ditimpakan kepada mereka, menunjukkan bahwa setiap maksiat itu pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Ya tadi, menularnya penyakit, berbagai macam penyakit kan. Kita lihat hari ini penyakit AIDS lah, sampai hari ini ada obatnya, belum ditemukan, padahal kita menyaksikan bagaimana pertemuan orang-orang cerdas, profesor, doktor, penemu dan begitu seterusnya. Mereka berusaha loh mencari obat penangkal AIDS. Berusaha mereka kan. Yang kita herankan, kenapa kalian sibuk mencari obat untuk mengobati penyakit AIDS? Padahal itu tidak akan merubah apapun. Seandainya pun ditemukan obatnya untuk mengobati penyakit AIDS ini, apakah tidak mungkin Allah akan kirim lebih parah penyakit dia daripada AIDS? Bisa saja Allah kemudian kirim bakteri yang lainnya, muncul penyakit yang lainnya kan.
Karena yang dilawan itu bukan melawan AIDS, bukan. Kita bukan sedang melawan AIDS, yang dilawan itu Allah masalahnya. Kalau Allah sudah dilawan, siapa yang bisa mengalahkan Allah? Kalau AIDS itu bisalah kita lawan dengan dicari obat-obatan, mungkin kalah dia lama-lama, bakteri-bakteri. Tapi kalau yang dilawan Allah, siapa yang bisa? Allah sudah jelas mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat zina. Kalian malah berzina pula. Tiba-tiba muncul penyakit AIDS, kalian lawan AIDS-nya, salah. Yang kalian lawan itu harusnya zinahnya, bukan AIDS-nya. Hentikan zina itu, hilang nanti penyakit itu, maksudnya begitu. Lah setiap maksiat itu pasti ada dampaknya kan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasul, malam yang kusul mikyala wal mizan. Tidaklah seseorang itu sudah mulai mengurang-urang takaran, timbangan gitu. Illa ukhidu bisini wa syiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihi. Ketika kemudian mulai curang dalam berdagang, ini kan maksiat, curang dalam berdagang kan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, ataupun mengurangi hak-hak karyawan, tidak digaji dengan kebenaran dan begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Allah akan kuasakan 3 azab. Pertama, paceklik yang berkepanjangan. Yang kedua, susahnya ekonomi. Dan yang ketiga, Allah kuasakan pemimpin zalim. 3-tiganya ada di negeri kita ini. Lihat paceklik di sebagian tempat di negeri Indonesia ini, kadang-kadang sampai kering gitu, sampai belah-belah tuh. Ya, tanah itu saking lama tidak hujan. Susah ekonomi. Nah, sekarang kita rasakan susah ekonomi. Semua jadi mahal kan. Kemudian dikuasakan pemimpin zalim yang hanya mementingkan mereka dan kroninya saja. Dia tidak mementingkan rakyatnya. Sebenarnya itu akibat ulah kita semua sebenarnya. Kenapa? Boleh jadi kita ini dalam keseharian masih bermuamalah dengan cara curang. Mungkin ibu yang jadi pedagang masih suka kurang-kurang takaran, timbangan, meteran dan begitu seterusnya. Ataupun kita jadi pembeli, kadang-kadang main kutil saja, pengutil ya, ngambil gitu, belum ada izin itu. Belum diizinkan penjualnya udah main ambil aja. Tahu-tahu kecetak jadi beli. Lah itu nggak dibayar, yang satu dimakan tuh. Ya. Ataupun mungkin ibu ngambil pembantu, nggak digaji-gaji 2 bulan. Padahal kan harusnya digaji sebelum keringatnya kering, kata Nabi kan gitu. Banyak pokoknya persoalan itu, karena Allah secara umum mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang berubah. Kita menghendaki tanah kita subur, kemudian kita menghendaki mudahnya ekonomi, kita menghendaki pemimpin-pemimpin yang adil dan begitu seterusnya. Bisa Allah berikan semuanya. Asal apa? Asal kita robah diri kita sebenarnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, berkah langit bumi itu Allah turunkan. Selesai. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan begitulah nasihat Rasul sampai 5 perkara tadi. Kemudian yang keempat, anta ta'allam kaifa tuqawimu hawa wa tataghallab alaihi. Untuk belajar bagaimana caranya kita menghadapi hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang mencegat adanya takwa. Kenapa orang bermaksiat? Karena hawa nafsu. Ya. Kenapa orang itu, kenapa ibu berghibah? Hawa nafsu ibu yang ngajak ibu ghibah. Kenapa ibu kemudian mencaci, memaki, mengadu domba? Hawa nafsu yang mengajak ke situ. Itulah yang kemudian takwa kita terhalang dengan itu. Makanya kalau kita bisa melawan hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Nggak bisa ibu datang ke awal bros, datang ke dokter bedah, dok tolong hilangkan jantung saya, biar nggak ada hawa nafsu di dalamnya. Mati yang ada. Kita tidak mungkin menghilangkan hawa nafsu. Yang bisa itu ditekan hawa nafsu itu. Bagaimana caranya hawa nafsu ditekan itu? Ya. Nah, kemudian yang kelima, antudrika makayid asyaitan. Kenali jerat-jerat langkah setan itu seperti apa. Kalau ingin menjadi hamba yang bertakwa, kenali langkah-langkah setan itu kayak apa.
Karena setan itu kan menggoda manusia bagaimana menjadi orang itu. Yang pertama nih, dibuatnya orang itu kufur, musyrik. Ya, di bawahnya kemudian kalau tidak bisa dibuatnya bid'ah. Kalau tidak bisa dibuatnya maksiat. Kalau tidak bisa dibuatnya dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dan begitu seterusnya. Langkah-langkah setan itu kan harus dipahami supaya kalau kita tahu langkah-langkah setan, kita tidak akan mengikuti langkahnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikut langkah-langkah setan. Karena setan itu aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Ya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza. Inilah orang-orang yang bertakwa, mereka akan diberikan mafaza, keberuntungan. Apa keberuntungannya? Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Keberuntungannya, mereka akan diberikan kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman yang enak-enak. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Itulah sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada balasan besar bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat. Yang pertama, balasan besar yang Allah sudah siapkan di akhirat itu al-istiqbal al-hafil yaumal qiyamah. Bahwa orang-orang yang bertakwa kelak pada hari kiamat itu mereka akan menjadi tamu-tamu Allah. Mereka akan menjadi tamu-tamu Allah. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Dan kami akan kumpulkan pada hari itu orang-orang yang bertakwa menuju Allah sebagai wafda, sebagai tamu-tamunya. Mereka akan disediakan kendaraan-kendaraan yang mewah-mewah, disaksikan orang ramai cemburu dengan kendaraan itu, saking indahnya. Mereka akan dinaikkan kendaraan-kendaraan itu. Ketika orang lagi kepanasan, yang satu tersiksa, yang satu teradab, dia pula enak naik kendaraan itu, menjadi tamu-tamu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, surga. Balasan bagi orang yang bertakwa, apalagi kalau bukan surga. Sebagaimana di sini ayat ini yang kita baca ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang luar biasa, dari kebun-kebunnya yang indah, dari buah-buahnya yang lezat, dari gadis-gadisnya. Ibu nanti kan jadi gadis semuanya, nggak ada kayak muka-muka ibu-ibu di surga itu, nggak ada. Apalagi yang sudah tua-tua di dunia, nggak ada di surga itu. Karena di surga itu usia ibu berkisar 32 sampai 33 tahun saja. Sekitar itu umur penduduk surga itu. Segitu ya, nggak naik-naik. Dia tidak turun, dia tidak naik. Segitu saja. Kalau di dunia kan tidak. Tahun depan sudah naik lagi angka kita. Kaca udah mau dipecahkan aja, udah mulai keriput kan gitu. Tapi di surga kan nggak seperti itu. Ya, akan jadi gadis-gadis remaja yang sebaya. Belum lagi gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman lezat, dari minuman anggurnya, dari susunya, dari madunya, dari air bersihnya, dan begitu seterusnya. Dan mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia. Di dunia ini, Bu, telinga kita ini kadang-kadang mendengar hal yang menyakitkan hati. Bentar-bentar ada ngomongin kita, sakit hati kita. Bentar-bentar ada yang gibah kita, sakit lagi hati kita. Lama-lama stroke kan gitu. Karena asih digibahin, dijelekin, ada saja orang itu yang tidak suka dengan kita. Itu di dunia, di surga nggak ada. Nggak ada orang yang bergibah, nggak ada orang yang menjelek-jelekan, mengadu domba, nggak ada di surga itu. Makanya tidak akan mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta, itu tidak ada. Yang ngeprank, yang apa, tidak ada di surga itu. Ya. Dan itu balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Lail ayat 17, wa sayujannabuhal atqa, dan sungguh kami akan jauhkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Kemudian yang keempat, al-falahu fid dunya wal akhirah, diberikan keberuntungan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, takfirus sayyi'at, semua dosa-dosanya akan diampuni. Wa man yattaqillah yukaffir anhu
sayyi'atihi. Dalam surah At-Talaq ayat 5, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahannya. Dan yang keenam, tahqiqu ma'iyatillah, dia akan mendapatkan kebersamaan Allah di dunia, dalam kubur, sampai kepada akhirat. Allah akan senantiasa bersamanya. Dan tentu dia akan mendapatkan ketenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang bertakwa di akhirat sudah jelaslah, di dunia dia akan tenang karena dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.